Halo, selamat pagi semuanya. Yang terhormat Ibu Ika Sukmawati selaku dosen pengampu dan yang berbahagia teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini, saya Tegar Satya Prahara dan Fanya Rajma Arya Rizky akan mempresentasikan secara video tentang pengelolaan kelas dalam pembelajaran biologi. Nah, sebelum masuk ke konten materi kita harus lihat status quo bahwa guru sebagai pengelola kelas merupakan orang yang mempunyai peranan yang strategis, yaitu orang yang merencanakan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan di kelas. Orang yang akan mengimplementasikan kegiatan yang direncanakan dengan subjek dan objek peserta didik, serta orang yang menentukan dan mengambil keputusan dengan strategi yang akan digunakan dengan berbagai kegiatan di kelas. Guru pula yang akan menentukan alternatif solusi ketika ada hambatan-hambatan terjadi. Guru melakukan tugas mengajar di suatu kelas, tidak hanya berbekal ilmu pengetahuan, tapi guru juga harus bisa merencanakan dan memanajemen sebuah kelas agar pembelajaran berjalan secara efektif. Nah, baik teman-teman, konten-konten yang akan kita pelajari yang pertama ada pengelolaan kelas, kemudian ada tujuan pengelolaan kelas, yang selanjutnya ada pendekatan pengelolaan kelas, kemudian ada prinsip-prinsip pengelolaan kelas, dan yang terakhir kita akan membahas tentang komponen-komponen keterampilan pengelolaan kelas. Masuk yang pertama, terkait definisi. Sebelum lebih jauh lagi kita harus mengerti definisinya dulu. Definisi pengelolaan kelas adalah suatu kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh seorang guru dengan tujuan agar terjadi proses belajar mengajar dengan situasi kondusif yang efektif dan menyenangkan bagi guru maupun siswa yang diajar, sehingga tercapailah pembelajaran yang optimal. Mengelola kelas merupakan suatu keterampilan seorang guru untuk menciptakan suasana pengajaran yang harmonis, serasi, tanpa adanya suatu gangguan. Seorang guru harus berusaha mengembalikan kondisi tersebut jika terdapat distraksi yang akan mendistrak atau mengganggu konsentrasi siswa serta kelancaran belajar. Nah, setelah definisi, kita akan membahas tujuan pengelolaan kelas. Doni 2014 berpendapat jika pengelolaan kelas pada umumnya bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pencapaian tujuan pembelajaran. Sedangkan menurut Suharsimi Arikunto, beliau berpendapat bahwa tujuan pengelolaan kelas adalah agar setiap siswa di kelas dapat bekerja dengan tertib sehingga tercapai tujuan pengajaran secara efektif dan efisien. Indikatornya ada dua ya teman-teman. Yang pertama, setiap anak harus terus bekerja, tidak macet. Artinya tidak ada anak yang terhenti karena tidak tahu akan tugasnya. Kemudian yang kedua, setiap anak harus melakukan pekerjaan tanpa membuang waktu. Dalam artian, setiap anak akan bekerja secepatnya dan seefektif mungkin agar lekas menyelesaikan tugas yang diberikan kepadanya. Ini menurut Jamarah 2006. Kemudian, yang selanjutnya adalah pendekatan-pendekatan kelas. Yang pertama ada pendekatan kekuasaan. Artinya, pengelolaan kelas diartikan sebagai suatu proses untuk mengontrol tingkah laku anak didik. Peranan guru di sini adalah menciptakan dan mempertahankan situasi disiplin dalam kelas. Misalnya, melatih kekuasaan dalam bentuk norma, itulah guru yang melakukannya. Yang berikutnya ada pendekatan ancaman. Dari pendekatan ancaman ini, pengelolaan kelas adalah juga sebagai suatu proses untuk mengontrol tingkah laku anak didik. Tetapi dalam mengontrol tingkah laku, guru memberikan sedikit ancaman, misalnya melarang, sindiran, bahkan sedikit paksaan. Yang ketiga adalah pendekatan kebebasan. Pengelolaan diartikan suatu proses untuk membantu anak didik agar merasa bebas untuk mengerjakan suatu kapan saja dan di mana saja. Peranan guru adalah mengusahakan semaksimal mungkin kebebasan yang terjadi di kelas untuk anak didik. Yang keempat, pendekatan resep. Pendekatan resep ini dilakukan dengan memberi satu daftar yang akan dapat menggambarkan apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dikerjakan oleh guru dalam interaksi semua masalah atau situasi yang terjadi di kelas. Yang kelima, pendekatan pengajaran.
Pendekatan ini didasarkan atas suatu anggapan bahwa dalam suatu perencanaan dan pelaksanaan akan mencegah munculnya masalah tingkah laku anak didik dan memecahkan masalah itu bila tidak bisa dicegah. Yang keenam, pendekatan perubahan tingkah laku. Peranan guru adalah mengembangkan tingkah laku anak didik yang baik dan mencegah tingkah laku yang kurang baik. Yang ketujuh, pendekatan suasana emosi dan hubungan sosial. Pendekatan ini mengarahkan kepada pengelolaan kelas yang menciptakan proses iklim atau suasana emosional dan hubungan sosial yang positif dalam kelas. Artinya, guru dan siswa benar-benar dekat secara emosional maupun secara sosial. Yang kedelapan, pendekatan proses kelompok. Menurut pendekatan ini, pengelolaan kelas diartikan sebagai suatu proses untuk menciptakan kelas sebagai suatu sistem sosial di mana proses kelompok merupakan yang paling utama. Yang kesembilan, ada pendekatan elektis atau pluralistik. Pendekatan ini paling fleksibel, yakni guru dengan bijaksana memilih pendekatan-pendekatan sebelumnya yang sudah dijelaskan untuk menghadapi kelas. Selanjutnya adalah prinsip-prinsip pengelolaan kelas. Dalam rangka memperkecil masalah gangguan dalam pengelolaan kelas, ada beberapa prinsip yang harus kita tahu seperti itu. The first one adalah hangat dan antusias. Guru harus menunjukkan sikap hangat dan antusias saat mengajar apabila ketika berhubungan dengan siswa. Kehangatan dan keantusiasan siswa yang diperhatikan oleh guru akan mendatangkan keberhasilan dalam mengimplementasikan pengelolaan kelas yang akan diterapkan. Yang kedua, ada tantangan penggunaan kata-kata, tindakan, atau cara belajar yang menantang akan meningkatkan gairah siswa untuk belajar. Yang ketiga, ada bervariasinya kemampuan guru dalam menerapkan keterampilan mengadakan variasi dalam mengajar. Juga merupakan salah satu cara yang dapat digunakan untuk mencapai pengelolaan kelas yang efektif dan menghindari kejenuhan. Dan yang keempat, ada keluasan. Keluasan tingkah laku guru untuk mengubah strategi pengajarnya itu dapat mencegah kemungkinan munculnya gangguan siswa serta menciptakan iklim belajar mengajar yang efektif. Dan yang terakhir, penekanan pada hal positif pada dasarnya di dalam mengajar dan mengajar. Guru harus menekankan hal-hal yang positif, menghindari pemutusan perhatian siswa pada hal-hal yang negatif. Selanjutnya adalah komponen-komponen keterampilan pengelolaan kelas. Menurut Jarah, keterampilan pengelolaan kelas pada umumnya dibagi menjadi dua bagian, yakni keterampilan yang berhubungan dengan penciptaan dan pemeliharaan kondisi belajar yang optimal dan keterampilan yang berhubungan dengan pengembangan kondisi belajar yang optimal. Yang pertama adalah keterampilan yang berhubungan dengan menciptakan dan pemeliharaan kondisi belajar yang optimal dan keterampilan yang berhubungan dengan pengembangan kondisi belajar yang optimal. Artinya dalam hal ini bisa diisi dengan kegiatan sikap tangkap komponen, yaitu kemudian memberi perhatian, pengelolaan kelas yang efektif, pemusatan pemerhatian kelompok guru, menegur dengan tindakan verbal yang efektif. Kemudian yang terakhir dengan memberi penguatan. Pemberian penguatan dapat dilakukan kepada siswa yang suka mengganggu jika ada suatu kegiatan yang memang halnya akan negatif. Seperti itu. Kemudian yang kedua, ada keterampilan yang berkaitan dengan tanggapan guru terhadap gangguan anak didik yang berkelanjutan dengan maksud agar guru dapat mengadakan tindakan remedial untuk mengembalikan kondisi belajar yang optimal. Dalam hal ini bisa diklasifikasikan dengan beberapa kegiatan, yakni modifikasi tingkah laku. Contohnya, memilih norma yang realistis pada program remedial, bekerjasama dengan rekan dan konselor, memilih tingkah laku yang diperbaiki, dan lain sebagainya. Kemudian ada juga pendekatan pemecahan masalah kelompok guru. Dapat menggunakan pemecahan masalah kelompok dengan cara memperlancar tugas-tugas dan memelihara kegiatan-kegiatan kelompok. Dan ada juga menemukan dan memecahkan tingkah laku yang menimbulkan masalah. Seperti itu. Nah, dalam keterampilan guru ini, mengelola kelas tidak hanya ya berhubungan dengan sikap saja, namun agar tercipta suasana belajar yang menggairahkan dan kondusif, perlu diperhatikan penataan ruang guru agar pembelajaran di kelas tidak monoton. Keterampilan guru dalam pengelolaan kelas tidak hanya yang berhubungan dengan sikap saja, namun agar tercipta suasana belajar yang menggairahkan juga, maka ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah ruang kelas. Dan yang kedua adalah
pengaturan tempat duduk, yang ketiga adalah ventilisasi, dan yang terakhir adalah pengaturan penyimpanan barang inventarisasi. Itu adalah menurut Abdul Majid ya rekan-rekan sekalian. Nah, maka dari itu dalam pengelolaan kelas pembelajaran biologi perlu digarisbawahi untuk mengetahui apa saja aspek-aspek yang perlu diperhatikan agar pembelajaran biologi dapat tercapai secara optimal. Pengelolaan kelas dapat diukur berdasarkan penciptaan kondisi belajar yang optimal, pemeliharaan kondisi belajar yang optimal, pengembangan kondisi belajar yang optimal. Maka dari itu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.